Lama kita dipanggil ya menjadi orang percaya hari-hari ini ya. Mungkin yang sudah umur 20, 30, 40, mungkin ada yang 80 tahun saudara ya. Tetapi panggilan tetap ada. Panggilan itu berdoa saudara. Kita berdoa untuk keluarga kita, yes. Berdoa setiap apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini saudara. Dengan doa kita melihat slogan ya. Doa, praise, and change anything, saudara. Ya, saya percaya, saudara. Ya, setiap doa yang dinaikkan Tuhan dengar. Ya, apalagi doa untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan supaya tanah di San Bernardino mungkin, tanah di Ontario, tempat di Southern California dilawat oleh Tuhan. Jadi visi yang Tuhan taruh kepada Bapak Wadi kita, Pak Niko, ya, jauh dari Indonesia, ya, pada banyak orang berkata, kenapa bangun menara doa ada di Los Angeles dengan biaya yang begitu mahal, saudara, ya. Tapi itulah visi yang Tuhan taruh, ya. Mungkin Pak Niko tidak setiap hari ada di kota Los Angeles, tapi dia taruh tempat, deklarasikan, saudara, ya, announce for the world. Prayer Tower, Azusa Prayer Tower, saudara. Ya, kalau saudara buka di Google dimanapun itu kelihatan. Ya, ada Prayer Tower, Azusa Prayer Tower, saudara. Karena seorang hati, Pak Niko, rindu supaya orang-orang berdoa. Ya, orang-orang dilawat oleh Tuhan. 120 tahun yang lalu, saudara, tempat di Azusa Street dilawat oleh Tuhan. Kalau kita mau baca yaitu ya sejarah, ada banyak orang diubahkan, ada banyak mujizat terjadi, ya, ada pertobatan yang terjadi, saudara. Amin. Melalui gerakan Azusa revival Tuhan terjadi banyak perubahan, saudara. Ya, sampai lawatan Tuhan bukan saja di Amerika, tapi ke bangsa-bangsa sampai ke Indonesia. Amin. Itu satu pekerjaan yang dahsyat, saudara. Yang Tuhan sampaikan ya di zaman itu. Nah, zaman kita hari-hari ini ya, apa yang Tuhan rindukan ya, itu ada di ayat 11, saudara. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kamu, kita, orang gereja Tuhan, orang pilihan Tuhan di akhir zaman ini. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu dan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, saudara, dengan naikkan syukur, banyak ucapan syukur, gak banyak komplain, gak banyak protes, gak banyak sanggahan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, ya. Ini yang Tuhan mau, saudara, ya, supaya keadaan kita dipulihkan, hari-hari kita ini dipulihkan, saudara. Nanti kita lanjutkan dengan satu contoh, saudara, ya. Setiap kita, siapa yang rindu dipulihkan? Amin. Artinya waktu kita doa, waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita menangis kepada Tuhan, ada jawaban yang terjadi. Amin. Ada mujizat yang terjadi. Ada pemulihan keluarga terjadi di tengah kita, saudara. Ya, itu kerinduan siapa? Hati Tuhan hari-hari ini, saudara. Memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, segala tempat di mana kamu telah bercerai-berai. Ini bicara tentang bangsa Israel waktu itu. Tapi kita adalah Israel rohani, dan ini untuk kita juga.
Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana telah membuang kamu, saudara. Artinya kita kembali ke dalam prinsip-prinsipnya Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, ini konek dulu, kita harus tahu dulu kenapa saya ada di tempat ini, kenapa saya ada di tempat di Ontario dulu, saudara. Ya, kita harus tahu hatinya Tuhan, karena kita adalah biji mata Tuhan hari-hari ini, saudara. Coba kita renungkan, Tuhan, berapa lama saya menjadi orang percaya, berapa lama saya mengikuti Tuhan, naik turun, putar sana, putar sini, saudara. Ya, sepertinya belum ada breakthrough, nggak jelas nih Tuhan. Ya, pindah sana, kita pindah berapa kali, saudara, gitu ya. Pindah sana, pindah sini, saudara. Ya, tapi Tuhan mengerti dan Tuhan tahu, saudara, apa yang ada yang akan dilakukan. Ya, satu hal yaitu kita harus punya mengerti hati Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan doa hari-hari ini, saudara. Ya, doa yang mengubahkan. Amin. 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan doa, sahabat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengakuan dan kebenaran. Saudara, kerinduan Tuhan adalah supaya banyak orang diselamatkan, banyak jiwa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, banyak teman-teman kita yang surrender kepada Tuhan. Itu target kita. Ya. Semalam tuh banyak jiwa loh, saudara. Banyak jiwa itu jiwa itu, saudara. Nah, kita doakan, saudara. Mungkin dia nggak tahu ya, ada joget-joget, tapi kita di belakang kita doakan mereka, jamah mereka ketemu dengan Tuhan, saudara. Amin. Ya, Yohanes 4 ini khotbahnya, saudara. Jadi saya encourage kita berdoa. Saya juga ada banyak bolong, saudara, karena kesibukan bolong. Waduh, nggak berdoa nih. Ya, kemarin kita dulu suka setiap weekend pergi ke Bumon ya. Saya ingat beberapa tahun lalu kita berdoa di sana, namanya Oke ya, sama Cliff ya, suka doa waktu itu, saudara ya. Tapi berjalannya waktu, kita banyak hal kita diberikan, banyak berkat ya. Karena berkat itu membahayakan, saudara. Karena kita sibuk sana, sibuk sini, atur sana, atur sini. Satu hal ya, dan Tuhan mau punya keintiman sama relationship sama Tuhan. Tuhan kita bukan yang hanya cuman disekani tapi dia juga punya relasi, kita punya hubungan, kita punya percakapan sama dia, saudara ya. Karena di waktu senggang, di waktu kita istirahat, kita nggak usah pikir yang lain, pikirkan dia, saudara. Tuhan maunya apa ya hidupku ini selama ini, apa ya Tuhan pencapaiannya Tuhan mau, ya kan? Boleh dong, kita boleh, saudara ya, boleh sekali ya. Kita kembali ke khotbah ini ya. Awali dengan percakapan, dengan
perempuan Samaria. Saudara, ini saya dulu pernah khotbah soal ini juga, saudara. Ya, seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan di sumur Yakub, sumur di kota Sikan. Ya, Tuhan datang. Waktu itu Tuhan datang ke kota ini, saudara. Ya kan? Perjalanan waktu Tuhan perjalanan kembali, saudara, ke kotanya Galilea. Ia pun meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Jadi Galilea yang waktu itu Tuhan ingin rindu ke Galilea, tapi melewati kota ini namanya Sikan. Saudara, siapa yang tahu artinya Sikan? Hah? Bukan di Google. Sikan. Tadi saya sempat baca. Itu artinya itu kota yang kurang bagus gitu ya. Ya. Arti menurut kamus Alkitab, nama Sikan mungkin berarti mabuk, berkaitan dengan anggur dan arak. Cap tikus. Itulah kota Sikan arti di dalam Alkitab, saudara. Ya. Ya bukan berarti ini ya, tetapi jadi saat itu penduduk Sikan adalah orang Samaria. Saudara tahu orang Samaria? Iya. Hah? Nggak bergaul sama Yahudi. Jadi ya nanti kalau Mario itu jadi mereka bukan orang Yahudi gitu ya, dan mereka tidak bergaul. Kalau dibaca selanjutnya dia mau bergaul dengan orang Yahudi, ya kan? Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi, saudara. Dan waktu dia bertemu, ya kita singkat-singkat aja nih ya. Seorang perempuan ini, ya tidak disebut namanya, ya dikatakan seorang perempuan Samaria, ya. Yang Tuhan waktu bertemu dia di sumur Yakub, ya kan? Kalau kita mau ini ya, di sumur Yakub. Kalau kita ingat-ingat, saudara, ya di waktu kejadian ya, di mana Aisyah ya kan mendapatkan calonnya itu di sumur kan, ya kan, waktu itu. Nah, ini terjadi kejadian ini di sumur Yakub, saudara, ya. Dan Tuhan saat itu beristirahat di tempat itu dan bertemu dengan seorang perempuan ini, ya. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada perempuan ini? Maka kata datanglah seorang perempuan, ayat 7 ya, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepada air hidup. Nah, satu percakapan sepertinya biasa aja, ya. Tetapi perempuan Samaria ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi nggak bergaul, ya, nggak ada bergaul dengan orang Samaria, ya. Jadi di dalam pikiran orang Samaria sudah terbentuk bahwa orang Yahudi itu dan Samaria tidak ada hubungannya, saudara. Ya. Padahal kalau Tuhan tadi perkatakan, kalau engkau tahu siapa aku, ya. Kalau engkau tahu akulah air hidup itu, ya, itulah perkataan Tuhan sebenarnya. Ya. Seandainya engkau tahu. Tapi tidak bisa disangkal memang saat itu
ada peraturan yang tidak tertulis mungkin, ya, yang orang Samaria dan orang Yahudi saling tahu. Ada benteng gitu ya, tidak ada hubungan, ya, tidak ada relasi gitu ya. Tetapi waktu Tuhan hadir seperti itu, Tuhan apa? Merobohkan relasi itu. Amin. Menghancurkan pikiran itu, sudah tembok yang memisahkan. Karena kita tahu Tuhan memang pertama datang kepada orang bangsa Yahudi. Keselamatan kan, firman Tuhan itu katakan keselamatan datang untuk bangsa Yahudi, benar? Tapi karena bangsa Yahudi menolak, sehingga orang-orang dari luar orang Yahudi, yang termasuk kita Gentile, Tuhan menarik kita, membukakan jalan bagi keselamatan bagi bangsa-bangsa, yaitu termasuk kita. Amin. Jadi kehadiran Tuhan, ya, hadirat Tuhan kita harus tahu yang akan merobohkan segala pikiran-pikiran dari sifat-sifat manusia yang memisahkan manusia dan Allah, manusia dengan Tuhan, saudara. Amin. Ini kita bisa sampaikan itu, saudara. Ya, dari situ kita tahu waktu kita berdoa, waktu kita bersabar, waktu kita merenung, meraung untuk minta Tuhan belas kasihan-Mu, ya, itu sedang menghancurkan tembok-tembok pikiran-pikiran yang ditaruh oleh si jahat, saudara. Amin. Supaya saudara? Ada jamahan Tuhan, aliran kehidupan. Nah, ini masuk lagi, saudara. Amin. Berikan aku minum di saya, ya. Dan selanjutnya dikatakan, ya, ada satu lagi perempuan dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri di dalamnya serta anak-anak dan ternaknya. Ya, padahal itu warisan dari Yakub orang Yahudi, saudara. Ya kan? Karena ketidaktahuan orang manusia atau perempuan ini, ya, dia membuat satu perbandingan. Ini siapa orang yang ngomong di depan saya, ya kan? Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian bahwa Tuhan Yesus saat itu dia sudah melayani, sudah nggak ada, mereka tidak mendengar tentang pelayanan Tuhan. Ya. Jadi di dalam pikiran ini ada banyak manusia, pikiran manusia yang sudah bukan terkontaminasi, tapi terprogram gitu ya. Saya katakan diprogram ini bahwa ya antara manusia dan Allah ada batasan, saudara. Tentunya ada batasan, ya. Tetapi kalau keselamatan itu, ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa ini, ya, ada banyak orang menolak Kristus. Ya. Kalau saya suka dengarin itu ya, yang lagi di TV itu kan, ada aja pertanyaannya. Padahal pokoknya memang dia nggak mau, bukan mencari kebenaran, cuman ya, cuman mau menjatuhkan gitu loh. Ya. Jadi nggak betul-betul tidak mencari kebenaran bahwa ada Tuhan yang mau menyelamatkan kita, saudara. Jadi sudah terbentuk di dalam pikiran manusia, gitu ya. Apalagi ditambahin dengan ajaran ini, ajaran sana, saudara, ya. Yang seperti saya katakan tadi, waktu ada hadiran kuasa Roh Kudus, hadiran Tuhan itu akan membukakan, ya. Jadi di alam semesta atau di daerah ini ada seperti kalau di dalam pengajaran tentang doa, ya, peperangan rohani, itu ada yang menguasanya, begitu kan? Ada barrier gitu, ya, yang menguasai itu pikiran ke manusia. Saya bisa menemukan begini, saudara, di dalam teknologi, ya, ada sistem yang jadi kita masuk di satu kota itu langsung kedetek gitu, ada sensornya.
gitu. Makanya tuh banyak telepon kita dikirim advertising lah, inilah pesan-pesan ini, benar kan? Suka tuh gitu. Ya, karena jadi di daerah satu daerah itu kita masuk ke sana itu langsung terbuka itu, ya. Pesan-pesan segala macam itu masuk. Ini dari mana sih pesannya ini? Kok tahu di nomor telepon kita? Ya itu sistemnya sekarang, teknologi, saudara. Ya, advertisingnya begitu, saudara. Ya. Nah, di dalam rohani juga begitu, saudara. Ada orang yang ada satu penguasa gitu, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kita semua, saudara. Ya. Kalau kita tahu firman Tuhan di Matius 28 kan, pergi dan bangsa-bangsa, jadikan semua bangsa muridku kan, baptiskan mereka, ajarkan dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ya kan? Itu kan yang Tuhan rindukan gitu, ya, untuk kita setiap kita hari-hari ini, ya. Tetapi bukan sekedar visi atau sekedar, ya, kita memang harus melangkah dan kita harus tahu strateginya gitu, saudara, ya. Jangan kita diperdaya dengan keadaan hari-hari ini yang sepertinya enak hidup kita, tetapi endingnya nanti gak enak gitu, saudara. Paham ya? Sepertinya kita menikmati gitu ya, tapi waktu kita bertemu Tuhan, kita gak bisa jawab. Ngapain kita jadi orang percaya? Ngapain kita selama kita hidup gak ngapa-ngapain, saudara? Cuma enjoy dengan hidup kita. Amin. Jadi Tuhan juga mau, ya, lakukan sesuatu hari-hari ini, saudara. Yuk, kita masuk lagi ke dalam, ya. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan untuk membebaskan, menghancurkan